Setelah kalian colokkan data logger ke PC, akan muncul template seperti ini, dan boleh klik aplikasinya. Lalu kita akan mengatur sampling rate, yaitu seberapa lama kita akan mengukur. Misalnya 1 detik sekali atau 5 detik sekali sampai 120 menit sekali. Lalu ada start delay yang fungsinya adalah kapan kita ingin mulai mengukur suhu ini. Misal 5 menit lagi atau 30 menit lagi atau 0 menit dari sekarang dari pengukuran. Jika ingin menggunakan password, bisa klik enable, kalau tidak ingin disable. Kalau kita klik enable akan muncul seperti ini, kalau oke saja. Dan kalau kita mau menamakan data loggernya, nama perusahaan kita boleh di company name. Ada pengukuran unit, kita mau Fahrenheit atau Celsius, dan ini ada effective range. Apa sih effective range itu? Jadi effective range itu seperti menentukan zona suhu aman yang kamu inginkan. Misalnya kamu setting 20 sampai 140 derajat Celcius, maka nanti logger akan mencatat dan melaporkan seberapa baik suhu itu bertahan di dalam rentang target kamu. Jika sudah selesai, bisa klik save. Kalau mau dilepas, jangan lupa dieject. Setelah pengukuran di tempat yang panas seperti autoclave atau oven, sebaiknya alat didiamkan dulu di suhu ruang sampai tidak panas lagi, lalu bisa dicolokkan kembali ke PC untuk pengambilan data. Untuk pengambilan data bisa lakukan langkah ini, klik aplikasinya kembali, lalu pilih convert to PDF, klik save, lalu pilih file, lalu pilih di file mana data akan disimpan. Lalu ubah namanya, klik save, dan data sudah tersimpan. PDF-nya akan muncul seperti ini. Ada tampilan produk date-nya, start dari tanggal berapa, jam berapa, sampai jam berapa, sampling rate-nya ada di 10 detik, pembacaan menampilkan 8 pengukuran. Setelah kalian colokkan data logger ke PC, akan muncul template seperti ini, dan boleh klik aplikasinya. Lalu kita akan mengatur sampling rate, yaitu seberapa lama kita akan mengukur. Misalnya 1 detik sekali atau 5 detik sekali sampai 120 menit sekali. Lalu ada start delay yang fungsinya adalah kapan kita ingin mulai mengukur suhu ini. Misal 5 menit lagi atau 30 menit lagi atau 0 menit dari sekarang dari pengukuran. Jika ingin menggunakan password, bisa klik enable, kalau tidak ingin disable. Kalau kita klik enable akan muncul seperti ini, kalau oke saja. Dan kalau kita mau menamakan data loggernya, nama perusahaan kita boleh di company name. Ada pengukuran unit, kita mau Fahrenheit atau Celsius, dan ini ada effective range. Apa sih effective range itu? Jadi effective range itu seperti menentukan zona suhu aman yang kamu inginkan. Misalnya kamu setting 20 sampai 140 derajat Celcius, maka nanti logger akan mencatat dan melaporkan seberapa baik suhu itu bertahan di dalam rentang target kamu. Jika sudah selesai, bisa klik save. Kalau mau dilepas, jangan lupa dieject. Setelah pengukuran di tempat yang panas seperti autoclave atau oven, sebaiknya alat didiamkan dulu di suhu ruang sampai tidak panas lagi, lalu bisa dicolokkan kembali ke PC untuk pengambilan data. Untuk pengambilan data bisa lakukan langkah ini, klik aplikasinya kembali, lalu pilih convert to PDF, klik save, lalu pilih file, lalu pilih di file mana data akan disimpan. Lalu ubah namanya, klik save, dan data sudah tersimpan. PDF-nya akan muncul seperti ini. Ada tampilan produk date-nya, start dari tanggal berapa, jam berapa, sampai jam berapa, sampling rate-nya ada di 10 detik, pembacaan menampilkan 8 pengukuran. Setelah kalian colokkan data logger ke PC, akan muncul template seperti ini, dan boleh klik aplikasinya. Lalu kita akan mengatur sampling rate,
yaitu seberapa lama kita akan mengukur. Misalnya 1 detik sekali atau 5 detik sekali sampai 120 menit sekali. Lalu ada start delay yang fungsinya adalah kapan kita ingin mulai mengukur suhu ini. Misal 5 menit lagi atau 30 menit lagi atau 0 menit dari sekarang dari pengukuran. Jika ingin menggunakan password, bisa klik enable. Kalau tidak ingin, disable. Kalau kita klik enable akan muncul seperti ini. Lalu oke saja. Dan kalau kita mau menambahkan data loggernya, nama perusahaan kita boleh di company name. Ada pengukuran unit, kita mau Fahrenheit atau Celsius. Dan ini ada effective range. Apa sih effective range itu? Jadi effective range itu seperti menentukan zona suhu aman yang kamu inginkan. Misalnya kamu setting 20 sampai 140 derajat Celcius, maka nanti logger akan mencatat dan melaporkan seberapa baik suhu itu bertahan di dalam rentang target kamu. Jika sudah selesai, bisa klik save. Kalau mau dilepas, jangan lupa dieject. Setelah pengukuran di tempat yang panas seperti autoclave atau oven, sebaiknya alat didiamkan dulu di suhu ruang sampai tidak panas lagi, lalu bisa dicolokkan kembali ke PC untuk pengambilan data. Untuk pengambilan data bisa lakukan langkah ini, klik aplikasinya kembali, lalu pilih convert to PDF, klik save, lalu pilih file, lalu pilih di file mana data akan disimpan. Lalu ubah namanya, klik save, dan data sudah tersimpan. PDF-nya akan muncul seperti ini. Ada tampilan produk date-nya, start dari tanggal berapa, jam berapa,